semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Yesus Kristuslah alasannya kita bertemu, kita bersatu di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita tidak akan sama karena di dalam hadirat Tuhan sesuatu akan Tuhan lakukan. Makanya biarlah kita membuka hati kita, dan seperti biasanya kita lakukan di dalam masa ini, kita tidak menjalankan tangguh, tapi persembahan pemberian kita pada Tuhan, waktu kita datang atau waktu kita sebelum kita pulang, kita boleh letak di dalam baku tangguh persembahan Tuhan di situ. Pada hari ini kita mengangkat satu topik, yaitu Destiny Shifters. Destiny Shifters, yaitu penukaran haluan hidup kita. Destiny Shifters. Nah, dalam topik ini, Destiny Shifters, God and man working together. Allah dan manusia bekerjasama menjadi Destiny Shifters. Allah kita Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Adil. Sesuatu dapat dilakukan karena Dia Allah yang menciptakan semuanya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, diciptakan oleh Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Saya katakan, Bapak Ibu Saudari, the spiritual supersede the physical, the natural world. Saya ulangi, the spiritual supersede the physical or natural world. Alam rohani berkuasa atas alam jasmania ataupun alam yang kelihatan, yang nyata. Keluaran 17, di mana suatu kisah benar di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran 17, yaitu ada peperangan masa itu di antara Israel dan musuhnya, dan pada masa itu Moses dan Joshua yang adalah pribadi yang memainkan peranan menjadi wakil Tuhan pada masa itu, mengubah keadaan, mengubah haluan hidup dan negara Israel pada masa itu. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan." Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, alam rohania mempengaruhi alam jasmania, yaitu alam nyata. Mereka berperang di padang, pertempuran berlaku
on the field, tetapi the real conflict adalah di dalam alam rohani. Musa dan timnya berdiri di atas puncak bukit. The spiritual mempengaruhi the physical. Alam rohani mempengaruhi alam jasmani, alam nyata. Itulah bomo. Bomo operasi menggunakan kuasa rohania. The spiritual forces. The bomo exercise devil's power. Bukan kuasa daripada Tuhan, tapi kuasa daripada setan. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara, dalam masa kita di dunia ini dan saat ini juga, if Christian is busy toying with the world, if Christian is busy toying with the world, jika orang Kristen sibuk bermain dengan alat-alat dunia, toying with the world, bermain-main dengan dunia. If Christian is busy toying with the world, the evil one is happy to occupy the reigning in the world event. The spiritual climate of the nation, the spiritual climate of the nation, the spiritual climate of the country or continent. Jika orang Kristen, jika kita sibuk saja dengan perkara dunia ini dan habis masa kita, if we are toying with the world, itu tafsirannya pasti. If we are toying with the world, jika kita bermain-main secara menghabiskan masa dengan dunia, musuh kita adalah iblis dan the wicked spirit. Musuh kita, the evil one, is happy to occupy the reignings of the world. Mereka senang mengambil alih untuk memerintah di dunia ini. Karena kita tidak kisah. Mereka senang mengambil peranan kita. Karena Tuhan memberi kita peranan sebagai umatnya, menjadi saksi-saksinya, menjadi pelaku kehendaknya di dunia ini. Tetapi jika kita menghabiskan waktu masa kita dengan perkara-perkara yang lain, sibuk dengan hal-hal duniawi, iblis dan the evil ones senang mengambil peranan kita, mengalih climate atmosfer yang berlaku di dunia ini. When a Christian is struggling, apabila orang Kristen itu struggle, not because of his sin, bukan karena dosa dia, tetapi karena dia di attack oleh the evil one. Nah, sebenarnya ada musuh-musuh yang tidak kelihatan, yang mengganggu dia, yang attack dia. The attack by the evil forces of darkness without him knowing why. Tapi dia tidak tahu kenapa begini. Dia tahu puncanya. And if the body of Christ, dan jika tubuh Kristus is not supporting him in prayer, jika orang percaya yang lain, tubuh Kristus di dunia ini tidak mendoakan satu sama lain dan tidak mendoakan dia, mungkin pula menyalahkan dia, putting the blame, more blame on him, menyalahkan dia. The devil will have his headache. Iblis akan mengadakan hari-hari cerianya di dunia ini. Makanya Tuhan suruh kita mendoakan satu sama lain. Terkadang-kadang orang Kristen itu tidak tahu kenapa ada bermasalah-masalah terus. Tapi sebenarnya dia adalah under attack of the wicked spirit, evil one. 2 malam yang lalu, tepat pukul 5, saya bangun. Saya tahu itu adalah satu attack, meskipun dalam mimpi. Kadang dalam visi, tapi dalam mimpi. Saya di dalam satu bilik, dan dalam satu bilik dikejar oleh anjing, dan ada seorang buah anjing. Ada buah anjing besar, ada orang dan anjing itu. Dia kejar, masuk dalam satu bilik, ada pesaji juga.
Tapi bilik itu ada ruang lari lagi, ada room. Satu aja pintu dia, satu lah pintu tutup, tapi dia kuat tolak. Pas itu buka pintu itu, saya lihat tidak ada tempat kemana-mana lagi. Saya sih coba mau menghalau anjing itu, tapi tidak juga. Dia tetap posisi tetap. Lalu saya berdiri, saya tengok tidak ada kemana-mana lagi. Tahu ini peperangan. Saya berdiri dalam nama Yesus. Terus dah berlari dan seperti di padang lagi. Dia seperti anjing anjing kurap yang telah dipukul belakangnya keluar. Ada satu teman ambil video tangkap, tengok maha kuasa Tuhan kita mengusirkan dia. Terus dia jadi kecil dan terus dia jadi kelupit dan terus dia musnah di situ. Saya bangun, saya lihat pukul 5 pagi. Ada mimpi yang bukan daripada Tuhan, ada mimpi yang memang kita attack. Makanya kita selalu berdoa supaya meskipun tubuh kita tidur, tapi roh kita senantiasa hidup, senantiasa aware, terbangun. Destiny shifters. Saya pernah khotbah dalam satu topik yaitu dua alam, dan ada kaitan juga dengan topik pada pagi hari ini. Tapi ini benar, the spiritual realm supersede the natural, alam nyata. Saya katakan seperti dalam firman Tuhan ini, before the battle is won on the ground in the physical realm, sebelum peperangan itu, pertempuran itu dimenangkan on the ground, it must be fought in the spiritual realm. Yang harus ada pertempuran di alam roh. Makanya kita perlu berdoa. Tuhan, firman Tuhan katakan dia mengutus malaikat-malaikat kudusnya mengelilingi kita, ministering angels to minister for us. Mereka adalah pesuruh kita. Karena Tuhan beri kepada kita untuk membela kita. Ministering angels. Tuhan menjaga kita. Bapak Ibu Saudara saya katakan karena alam rohani lebih nyata daripada alam yang sekarang. Is real, lebih real daripada tangan kita yang ada sekarang ini. Karena yang ini adalah sementara, di dunia ini sementara. Tapi di alam rohani is forever. Di dalam alam itu tidak dapat berubah lagi, tidak dapat mengubah lagi. Di dalam era kita sekarang ini, di dalam masa ini, kita dapat mengubah destiny hidup kita. Dan orang yang kita tahu, destiny shifters, kitalah yang dapat mengubah haluan hidup kita supaya sehaluan dengan kehendak rencana Tuhan bagi hidup kita dan keluarga kita dan negara kita. Standing in the gap. Pada suatu ketika, masih ingat the Berio Revival? The Berio Revival. Before the battle is won on the ground, in the physical realm, it must be fought in the spiritual realm. Salah sesuatu di dalam dunia ini, dalam alam nyata ini dapat dirubah apabila kita intervene, standing in the gap, connect dengan Tuhan, dan the judgment ataupun keadaan yang tidak baik itu akan dipindah, dirubah dan menjadi ada pertukaran. Karena alam rohani supersede alam jasmani ini. I look for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it, but I found none. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Sebelum Allah melakukan judgment ke atas
tempat itu, ke atas orang, ke atas negara itu, dia memberi grace period. Dia memberi kesempatan. Dia mencari orang supaya standing in the gap, supaya dia tidak meneruskan judgment-nya. Karena dia Allah yang adil, dia Allah yang kasih juga, dan salah dosa memang menerima akibatnya. Tetapi Tuhan Maha Pengasih, sebelum dia melakukan final tindakannya, dia mencari orang yang dapat bersyafaat kepada dia supaya dia tarik balik judgment-nya itu. Dalam Yeskiel ini, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang. Dia tahu dia mau cari seorang saja. If there is one person to stand in the gap, to intervene, to intercede for God mercy before God, intervene, pleading for God mercy supaya Tuhan restrain judgment-nya itu, tidak dilakukannya. Tetapi dalam masa ini, dalam Yeskiel 22 ayat 30 ini, dia tidak menemui seseorang dan judgment diteruskan. Tapi Allah tidak senang menghukum, menghancurkan kehidupan. God does not delight in seeing life destroyed by His judgment. Tetapi itulah akibatnya. Dia mencari orang to stay in the gap, supaya God's wrath, the judgment of God, dialihkan. Tuhan adil. Dalam segala yang dilakukannya, Dia adil. Kita telah melihat dalam last Sunday kemurahan Tuhan. God delight in forgiving people who come unto Him in repentance, menerima pengampunan, keselamatan daripada Dia. Itulah yang kehendaknya. Tetapi manusia diberi pilihan. So di dalam ayat ini, Ezekiel 22 ayat 30 ini, dia mencari seseorang, just one person, tapi seseorang tidak ada. God does not delight in destroying life, but His judgment, His wrath, to restrain. There must be someone standing in the gap, bersyafaat. Mereka melupakan Allah dan telah menyelamatkan. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dalam Mazmur 106 ayat 23. Mereka melupakan Allah. Ini orang Israel pada masa itu, pada masa instan ini, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Egypt, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Pada masa ini, dalam instant ini, orang Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang memimpin mereka keluar daripada tanah budakan, slave and of slavery, toward the land of milk and honey. Tetapi dalam perjalanan mereka melupakan Tuhan yang beri mereka pertolongan. Mereka bahkan menyembah patung emas yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Tuhan marah. Tuhan akan memusnahkan generasi itu. Tetapi Musa standing in the gap. Dia yang menyurutkan amarah Tuhan. Because God is a righteous God, a holy God. Tapi Musa ada di situ. Dia diskus dengan Tuhan. Dia intervene untuk orang Israel, sehingga Tuhan tidak menghukum mereka pada masa itu. This is a God yang dilihat mengampuni, menyelamatkan. Dia tahu manusia itu adalah just seperti debu, the flowers of the field, yang ada sementara saja. Tapi inilah karakter Tuhan. Dia mencari orang, dan Musa standing in the gap untuk orang Israel. Seperti Bapak Abraham kan, waktu Tuhan Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora, memang dimusnahkan. Tapi sebelum dilakukannya, Abraham juga intercede for the nation. Jadi Tuhan beri condition, jika ada 20 orang benar yang takut akan Tuhan di antara orang kota itu, dia tidak akan musnahkan. Sampai 15, sampai 20 Abraham bagian. Sampai 10
Kalau ada 10, saya tidak akan musnahkan kota itu, kata Allah pada Abraham. Dia lihat 10 pun tidak ada. 5 sampai 5. Tuhan Maha Pengasih. Itu pun tidak ada, kecuali Lot dan keluarganya saja yang diselamatkan. Dikeluarkan dari kota itu kena judgment Tuhan, hukuman Tuhan telah ditakdirkan di situ. Asal ada orang yang, jika tidak ada orang yang di dalam standing in the gap bagi kota itu, tapi tidak ada, cuma Lot dan keluarganya saja, tapi malaikat Tuhan bawa mereka keluar dan Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi Tuhan sebelum dia melakukan judgment itu, dia mencari orang yang berdiri supaya amarahnya disurutkan dan tidak diteruskan. Ibrani 7:25, our great high priest in heaven. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Dalam hidup kita, Yesus Kristus adalah imam besar kita. Dia adalah advocate, intercessor untuk kita. Makanya kita berdoa melalui dia. We don't need any human being, hanya Yesus within us and God, melalui dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, destiny shifts. Bagaimana destiny, bagaimana haluan, bagaimana haluan kehidupan kita, haluan negara itu menuju kita dengan Tuhan, mengubahnya supaya haluan hidup kita, keluarga kita, negara itu sehaluan dengan yang Tuhan kehendaki. Destiny shifters. We depend on God, and God need us to be His instrument for His purposes to prevail, to materialize on earth. Kita team up dengan Tuhan, destiny shifters. Kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, dan Tuhan memerlukan kita menjadi alatnya, supaya tujuannya, kehendaknya dinyatakan di bumi ini. Your will be done on earth as in heaven. Tuhan mau melakukannya, tapi dia melalui kita, tubuh Kristus di dunia ini. Dia tidak melakukan tanpa kita. Dia melakukan melalui kita. Dia memberi kepercayaan itu kepada tubuhnya, yang adalah tubuh Kristus di muka bumi ini, supaya enforce the finished work of Calvary. Kita yang melakukannya. Makanya Tuhan suruh kita menjadi garam dan terang dunia ini. Kitalah yang bersatu dengan Tuhan, mengubah haluan hidup kita, keluarga kita, negara kita, supaya tidak kena the judgment of God. Kita team up dengan Tuhan, destiny sisters, causes ripples, great getaran yang menggegarkan atmosfer dan destiny shift kepada yang dalam kehendak Tuhan terjadi. Kita bersatu dengan Tuhan, melakukan getaran di atmosfer, sehingga destiny haluan negara kita, hidup kita, keluarga kita berjalan sehaluan dengan kehendak Tuhan. Coming back on track, karena semua manusia di luar Kristus adalah off track dalam rencana Tuhan. Kita tidak dapat melakukannya tanpa Tuhan. Tuhan tidak melakukannya tanpa kita. We depend on God, and God in us for His purpose, for His will to be done on earth. Tuhan beri kita kepercayaan untuk itu.
Makanya kita mendoakan pemimpin-pemimpin negara kita. Karena alam rohani, the spiritual supersedes the natural. Karena kita dengan Tuhan akan mengubah haluan, akan mengatur haluan negara kita, atmosfer dalam negara kita. Karena Tuhan Maha Kuasa. Manusia siapapun dia adalah manusia biasa. Jadi Tuhan memberi kita kepercayaan sebagai tubuh Kristus bersama dengan Tuhan, teaming up, supaya shifting atmosphere dan destiny negara kita, keluarga kita, pribadi kita senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. If we don't do that, the evil one is happy to take our place. Jika kita tidak melakukannya, musuh kita senang hati mengambil alih peranan itu. Tapi yang dilakukan bukan rencana Tuhan, yang dilakukan adalah rencananya. Rencana iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi rencana Kristus untuk kita adalah memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi if we don't play our role, if we don't seriously melakukan kepercayaan Tuhan berikan kepada kita, musuh kita senang mengambil alih. Dia akan mengubah atmosfer dalam hidup dalam dunia ini. Tetapi memang kita tahu, at the end of the day, Allah kita, Tuhan kita yang masih sovereignly in control of what is happening. Tetapi Tuhan beri kita kepercayaan itu, teaming up dengan Dia. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 seterusnya, Kristen diberi kepercayaan dari Allah untuk bersepakat bagi orang lain. Tuhan mau semua orang diselamatkan, tetapi Dia tidak melakukannya automatically. Seseorang itu harus membuat keputusannya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa sepak dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yesus telah datang melakukan itu. Now adalah giliran kita sebagai tubuh Kristus enforce dan implement itu, the finished work of Calvary. Tuhan mau keselamatan bagi semua suku-suku bangsa di dunia ini. Jadi Tuhan melalui kita diberikan kepercayaan, the good news dalam tangan kita supaya menjadi saksi Tuhan. We have the berita yang terbaik dalam diri kita yang dapat menyelamatkan jiwa orang sebagai tubuh Kristus. Jadi Tuhan mau kita implement itu, enforce itu, dan Tuhan beri kita kepercayaan supaya bersepakat. Changing climate, atmosfer, destiny berubah, atmosfer berubah di negara kita, keluarga kita, karena kita bersatu dengan Tuhan, standing in the gap. The Lord appeared to him at night and said, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices. 2 Tawarik 7:12. When I shut the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, but if you turn away and forsake the decrees and commands I have given you, and go off to serve other God and worship them, tersalah di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Tuhan Maha Kuasa, tapi Dia melakukan kehendaknya di dunia ini melalui umatnya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka pertama, serta memulihkan negara mereka. Kita sebagai umat Tuhan diberi kepercayaan
supaya memulihkan atmosfer destiny negara kita, hidup kita. Dan di dalam keluarga juga kita harus membawa keluarga kita senantiasa dalam doa. Family members, itulah kita perlu bersepakat untuk ahli keluarga kita. Standing in the gap. We must stand in the gap. Karena musuh kita, dia target keluarga Kristen. Dia target orang-orang Kristen. Kenapa? Dia mau mencuri, membunuh, membinasakan. Ini agenda dia, tidak ada agenda yang lain. Dia target orang percaya, dia target keluarga kita, dia target negara orang percaya. Dia tidak mengganggu yang sudah di dalam kandangnya. Family members kita perlu bersepakat untuk keluarga kita. Standing in the gap, menyeluruh aspek kehidupan keluarga kita. Yang belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita berdoa on their behalf, Tuhan menolong mereka. Yang sakit disembuhkan. Ada shifting dalam destiny. Kadang kita berdoa connect dengan Tuhan. Gegara berlaku, mengubahkan keadaan. Waktu Paulus dan Silas berdoa di dalam penjara, the prison doors open, rantai-rantai mereka terbuka karena Tuhan campur tangan. Destiny shift. Ada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan hadir mengubah untuk kebaikan dan berkat. Bawa pemulihan, perkenanan Tuhan, anugerahnya, pengampunan, keselamatan, mujizat-mujizatnya terjadi karena kita berdoa kepada Tuhan. Standing in the gap. Segala sesuatu yang dalam dunia ini, it don't happen, tidak terjadi coincidentally, tidak terjadi begitu saja. Jika kita berdoa dan mohon pada Tuhan supaya kehendak Tuhan berlaku, arah tuju destiny negara kita, keluarga kita, pribadi kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dalam Yohanes 10. Tapi jika tidak, musuh kita akan mengalih destiny haluan yang Tuhan mau kita alami di dunia ini sebelum kita sampai ke surga. Jika kita tidak melakukannya, iblis mengambil alih. Dia akan present agendanya, dia akan present plan-nya untuk hidup kita. Tapi hidupnya, plan-nya, rencananya adalah mencuri, membunuh, membinasakan tubuh jiwa roh kita. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita adalah destiny sisters bersama Tuhan. We depend on God and God need us to implement, to enforce rencananya di dunia ini. The spiritual supersede the natural. Alam rohani berkuasa atas alam jasmania. Amen. Karena alam rohani is kekal. Di dalam alam rohani nothing can be changed. It is done, settled forever. Di dalam alam jasmania ini, it is subject to perubahan. But we must intervene for good. Jika tidak, rencana sejahat itu yang akan diteruskan. Saya ulangi, di dalam alam ini, everything is not permanent. Amen. Everything is not permanent. Dalam dunia ini, everything is not permanent. It can be changed. It's subject to changes. Nothing is permanent under the sun. But di dalam alam roh, in the spiritual realm, eternity, kalau orang sudah meninggal, bagaimanapun kau berdoa, tidak Tuhan menyelamatkan, tidak Tuhan mengampuni dosa dia. Kalau dia selamat, dia tetap selamat. Kalau doa untuk dia hilang, itu terjadi. Yang hilang, kalau doa untuk selamat, itu terjadi. Nothing can be changed beyond this world. Di alam kekal tidak ada perubahan. Kalau orang mendoakan orang yang telah meninggal supaya diselamatkan jiwanya, rohnya, a waste of time. Semut pun tidak dengar doa itu. Amen. So before it's too late, inilah masanya. You must do something. Karena everything is subject to change. Nothing is permanent di dalam dunia ini. Makanya Tuhan beri kita kepercayaan untuk menjadi saksi sebagai Tuhan. Bring them to Christ.
Karena di dalam Kristus ada rencana Allah yang baik di dalam dunia ini dan di akhirat, di surga. If not, di dalam alam kekal, you can change anything. Tidak dapat berubah, sudah terlambat. Manusia are destined to die once and to face judgment. Makanya inilah masa anugerah Tuhan. Dia mau semua kita, baik kita yang di sini, untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dia mau kita bersama dengan Dia di surga. That's why Jesus came for us imperfect people, the perfect sons of God, bringing His perfection for us. Dia memberi kesempurnaannya untuk kita. Keputusan dalam tangan kita. Dan semua kita yang telah menerima Yesus menjadi Tuhan Yesus selamat. Remain in Him. Jangan pindah-pindah. Karena Dia satu-satunya juru selamat kita yang menyelamatkan setiap orang percaya, semua orang percaya. Dia satu-satunya jalan kebenaran kehidupan. Inilah berita baik karena kita diberi kesempatan pulang dalam hidup ini. Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Seperti dalam Timotius tadi, saudara mendoakan orang supaya mereka datang kepada Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Apapun kedudukan kita, apapun status kita di dunia ini is just temporary. But when we get into the level, it is forever. Tuhan beri kepercayaan, doakan pemimpin orang lain, suku lain yang belum diselamatkan, doakan keadaan dunia ini, mendoakan keselamatan perlindungan. Seperti dalam satu hari tadi diberi kepercayaan. Tuhan akan mengubahkannya, tapi Dia tidak akan mengubahkannya jika kita tidak bersatu dengan Tuhan, mendoakan supaya kehendaknya berlaku di dunia ini. Tetapi percaya tidak percaya, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali mengangkat gerejanya. Percaya tidak percaya, heaven is real, hell is real. Ini satu absolute truth. Orang percaya tidak percaya, one day. Atheism, orang ateis. Mereka tidak percaya, aku tidak percaya. Tuhan tetap sama, Raja tetap sama. He will come. He is still the Lord of Lords, King of Kings. Dia tetap Allah yang menciptakan semuanya. This is the absolute truth. It cannot be changed. Keadaan dalam dunia ini, it can be changed. Makanya Tuhan mau kita menjadi destiny shifters, membawa kehendaknya to materialize di dunia ini. Mari kita tunduk kepala kita. Gunakan 1 minit, 2 minit. How is your life for God today? Bagaimana hidupmu? Orang lain tidak dapat menilai hidup kita. Jika mereka menilai itu, it's not a business. Yang pentingnya, bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Tidak ada rencana Tuhan untuk membinasakan. That's why Dia datang. Bersatu dengan Tuhan, kita adalah destiny shifters, pengubah haluan. Tuhan mau kita menjadi instrumennya. Sampai kita masa untuk berdoa. Bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan adalah anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jika tidak ada perkara lain yang kita ingat, bersyukurlah karena kita masih bernafas. Karena oksigen yang Tuhan berikan percuma. Tuhan beri kita anugerahnya. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hidup yang Tuhan berikan, lebih lagi hidup yang kekal.
bersyukur kepada Dia karena anugerahnya yang terbesar. Kita bernafas dengan bebas karena pertolongan Tuhan, berkat anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Pribadi kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Dia for who He is. Kau menyembuh, menyelamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Kau memulihkan, Kau menyegarkan jiwa-jiwa yang datang padamu. Kau Allahku, Kau Tuhanku, Yesus Kristus Allahku perkasa, pelindunganku, penyelamatku. Kau Tuhan yang tak terbatas. Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kau sumber kehidupan. Kau Alfa dan Omega, Allahku, Yesusku perkasa. Oh, tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Tiada yang setandingmu di bumi dan di surga. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Tiada yang setandingmu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang maha mulia. Oh, tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Tiada yang setandingmu di bumi dan di surga. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Tiada yang setandingmu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang maha mulia. Hanya Kau Tuhan yang maha mulia. Hanya Kau Tuhan yang maha mulia.
Haleluya. Bapa kami yang kekal, Allah yang perkasa, yang kami sembah, yang kami kenal, bahkan yang dulu mengasihi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang Engkau telah nyatakan, yang telah Engkau buktikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman-Mu menyatakan kehendak isi hati-Mu Tuhan. Engkau mau setiap manusia mendengar kabar baik, keselamatan, pengampunan, dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang memerdekakan, supaya mereka datang kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Firman-Mu adalah kehendak-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu Tuhan mengambil tempat dalam hati kehidupan kami, seperti udara yang